Alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah kehadiran beliau guru besar kita, pembina Majelis Ta'lim dan Sholawat Riyadul Mustafa, beliau Al-Mukarram Murabbi Mukhina Al-Habib Naufal bin Ali bin Alwi As-Sigab. Mudah-mudahan beliau diberikan senantiasa oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kemanfaatan ilmunya dan diturunkan kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kepada beliau waktu serahkan sepenuhnya untuk memberikan bimbingan tausiah agama kepada kita, dan mohon kepada hadirin untuk bisa bersama-sama dengarkan apa yang beliau sampaikan. Mudah-mudahan kita diberi kemanfaatan, amin ya rabbal alamin. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah adada ma khalaqa fis sama, alhamdulillah adada ma khalaqa fil ard, alhamdulillah adada ma baina dhalik, alhamdulillah adada ma huwa khaliq. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratal mukarram, para alim, para asatidz, para sepuh bini sepuh, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bil khusus dumateng panjenenganipun pembina Majelis Riyadul Mustafa Al-Ustadz Slamet Riyadi selaku Sahibul Bait. Mudah-mudahan angsa rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan majelis niki keberkahanipun lumeber khususipun terhadap warga masyarakat Pegiringan, amin ya rabbal alamin. Insyaallah menjadi Pegiringan niki desa ingkang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, jauhkan dari mara bahaya, bencana, musibah, amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat-nikmat kepada kita. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala pilih kita ini sebagai orang-orang manusia-manusia yang mendapatkan nikmat iman, nikmat Islam, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan modal nikmat iman Islam yang telah diberikan kepada kita, termasuk kita ini daripada orang-orang yang akan selamat dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Salawat salam tercurahkan juga kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk dari umat-umat Nabi Muhammad yang akan mendapatkan syafaat kanjeng Nabi Muhammad nanti pada hari kiamat, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, duduk kita di dalam majlis niki tidak lain dan tidak bukan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Majelis-majelis yang seperti ini adalah majelis-majelis yang memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadidu imanakum aksiru min qawli la ilaha illallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, jadidu imanakum, perbaharuilah iman-iman kalian.
Kenapa kok iman itu harus diperbaharui? Sebab iman seseorang niki kadang iman itu naik, kadang iman itu turun. Al-imanu yazid wa yanqus. Iman ini kadang-kadang bertambah, kadang-kadang menurun. Ya, maka Nabi SAW mengatakan jadidu imanakum aksiru min qawli la ilaha illallah. Di antara untuk menambah keimanan kita kepada Allah adalah dengan memperbanyak kalimat la ilaha illallah. Maka dengan la ilaha illallah niki iman kita terus menerus ya diperbaharui terus setiap saat. Makanya orang-orang yang selalu berzikir dengan kalimat la ilaha illallah, insya Allah imannya dia terus menerus dalam keadaan terbaharui terus, diperbaharui. Sebab iman ini yazid wa yanqus, kadang-kadang turun juga kadang-kadang bertambah. Kapan kita bisa melihat merasakan al-iman yazid wa yanqus niki? Iman itu ketika seseorang beribadah kepada Allah giat, semangat, luar biasa, maka keimanannya sedang bertambah. Ada kalanya orang itu ibadah kepada Allah malas, sungkanan. Mungkin barangkali juga meninggalkan kewajiban-kewajibannya. Maka tandanya imannya sedang turun. Maka al-iman yazid wa yanqus. Iman ini kalau diberikan kepada para nabi dan para rasul, maka tidak akan pernah turun, tapi justru akan bertambah. Kenapa? Sebab para nabi dan para rasul tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para nabi dan para rasul dikenal dengan sifat maksum. Maka para nabi dan para rasul ketika mendapatkan iman dari Allah, tidak akan turun itu iman kecuali maka akan bertambah dan bertambah terus imannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah berkurang. Karena para nabi dan rasul tidak ada yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka imannya terus-menerus akan bertambah. Kenapa? Karena ibadahnya kepada Allah setiap harinya, setiap waktunya, para nabi dan para rasul ini terus meningkat. Beda dengan kita, menurun. Antum baca Quran 1 juz. Kira-kira besok baca Quran 1 juz lagi enggak? Boten. Liburnya seminggu. Bahkan mungkin enggak dibaca lagi sudah. Itu kita ya. Iman para nabi, ada juga iman para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Iman para malaikatnya Allah niki tidak naik dan juga tidak turun. Kenapa demikian? Sebab para malaikatnya Gusti Allah tidak ada yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tidak ada yang bertambah amalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, malaikat Jibril diberikan tugas dari Gusti Allah untuk menyampaikan wahyu. Maka tugas dia hanya satu saja, menyampaikan wahyu. Wahyunya sudah selesai. Malaikat yang diperintahkan Allah menjaga ars, dia menjaga ars. Tidak bisa tugasnya malaikat ini kok tuker-tukeran. Yung kesel ke, yang disit. Tak leha-leha, leleng, tiduran dulu atau apalah. Tidak ada. Ya, kenapa? Sebab dari pertama malaikat diciptakan dari Gusti Allah, tugasnya satu, ya satu terus ila yaumil qiyamah. Maka tidak bisa nambah. Tugasnya dari Gusti Allah nyekeli ars misalkan. Tak rewangi nyekeli bumi wis. Tak rewangi nyekeli langit.
Tidak bisa, itu ada tugasnya masing-masing. Ya, maka tidak bisa naik, tidak bisa turun. Kenapa tidak bisa turun? Iya, sebab malaikat Gusti Allah tidak ada yang maksiat. Makanya iman para malaikat niku tidak naik juga tidak turun, stabil terus seperti itu keadaannya. Loh. Ila yaumil qiyamah. Dari mulai diciptakan sampai yaumil qiyamah. Iman para nabi, iman para malaikat. Lah sekarang tinggal imannya para manusia seperti kita orang biasa. Kita ini orang biasa. Dari wong Jawa niku manusia manus kakean dosa. Kula niku nggih ngoten ngertos niku sing gawe singkatan sapa orang ngerti. Manus kakean dosa. Kenapa? Ya sebab sifatnya iman manusia niku yazid wa yanqus. Kadang-kadang naik, kadang-kadang ibadah iki yang kadang-kadang imannya turun, kadang-kadang males. Bahkan kadang-kadang dia berlaku kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka menjalani kehidupan kita ada tanda-tanda. Ya, tanda-tanda di antara alamat tanda-tanda orang yang akan mendapatkan kebahagiaan dengan orang yang akan mendapatkan celaka. Alamatus sa'adah wa alamatus saqawah. Tanda-tanda kesejahteraan, tanda-tanda kebahagiaan, tanda-tanda keselamatan. Disebutkan bahwa tanda-tanda tersebut ada 4 macam. Tanda-tanda kebahagiaan, keselamatan ada 4 macam. Begitu juga dengan tanda-tanda celaka juga ada 4 macam. Apa itu? Di antaranya yang pertama, wa min alamati sa'adah ya dzikru dzunub al-madiyah. Yang pertama tandanya orang itu bakal selamat adalah dia itu teringat terhadap dosa-dosa yang pernah dia kerjakan. Kita ingat terhadap dosa-dosa yang pernah kita kerjakan, maka kita ingat kematian. Kalau dia ingat kematian, maka dia akan berbuat kebaikan, akan beribadah sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu. Kelingan terhadap dosa-dosanya. Oh ya Allah, astagfirullah. Eling karo dosa-dosanya. Ingat terhadap dosa-dosa yang pernah dia kerjakan. Tidak ingat. Tidak ingat itu bagaimana? Jadi dia melakukan perbuatan-perbuatan yang jelek, perbuatan-perbuatan yang tidak baik itu dianggap biasa saja. Alah apa ini? Itu pada nyolong anujuh. Dah wis baik kalem baik. Oh seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Maka di antara orang yang selamat ini dia ingat terhadap perbuatan dosanya dia. Kelingan ya terhadap dosa yang pernah dia kerjakan. Wa nisyanul hasanat madhiyah. Yang kedua, dia melupakan kebaikan-kebaikan yang telah lalu. Tiang niku ning sae, kalau dia orang baik, dia akan melupakan kebahagiaan, kebaikan-kebaikan yang telah lewat. Niku tiang sae. Nyong ngamal ibadah, menolong orang, membantu orang, amal ini dan amal itu, semua kebaikan-kebaikannya dia yang telah lalu dilupakan. Aja dieling-eling terus. Apalagi mencari ya supaya orang lain itu berbalas budi kepada dirinya. Naudzubillah min dzalik. Sampeyan wis ditulung dan nyong ya Pak rewel maring nyong misal. Minggu ya. Ya nolong bae sudah. Ya bantu orang saja. Walaupun tidak dihargai oleh orang lain tidak apa-apa, sing penting dicatat dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah ngarep-ngarep pujian orang lain, mboten usah. Ya mboten usah kebaikan kita itu pengen dieling-eling terus dengan orang lain, tidak usah. Kebaikan-kebaikan kita itu kepingin diperhatikan orang lain, tidak usah ya. Maka di antara tanda-tanda orang yang selamat niki kebaikan yang sudah dia kerjakan pokoknya dilakoni wis dilupakan saja. Tidak diungkit-ungkit, paham nggih?
Kadang-kadang wonten tiyang niku nek bar nglakoni kebagusan diungkit-ungkit terus. Tahun diungkit-ungkit, 2 tahun diungkit-ungkit terus sampai 10 tahun diungkit-ungkit terus. Udzubillah min dzalik. Kemudian diantaranya yang ketiga, wa min alamati sa'adah niku wa nadharuhu ila man huwa fawqahu fiddin. Dia itu melihat ke atas terhadap orang yang lebih bagus dalam urusan agamanya. Paham nggih? Pengeming dhuwur. Bayangin yang ae wong ngaji niki yang nyung sungkanan. Maka melihat kepada orang-orang yang ibadahnya bagus, yang luar biasa, yang ibadahnya di atasnya dia, yang ketika dia melakukan sesuatu, orang-orang itu berada di atasnya dia. Masya Allah, kayak niku tiang sae ngaji niki yang sembayang niki yang alane nggih sae, kali tiang nggih sae, luar biasa. Nah, melihat kepada mereka-mereka itu supaya kita meniru, ya, supaya kita bisa mengikuti langkah jejak mereka, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu. Kira-kira nek jenengan melu, nek jenengan mengikuti jejaknya orang-orang soleh, angsal apa mboten? Boleh-boleh saja. Oke, angsal. Oh, saya ikut jejak dari fulan, ulama fulan, wali fulan, luar biasa amalan. Amalan janjane koneko. Tiap sembahyang 5 waktu niku tiang niku luar biasa. Pasti jamaahan. Tidak pernah sholat sendirian. Adalah tergugah hatinya. Niati kepingin supaya setiap sembahyang 5 waktu diusahakan kepingin. Nah, kados niku saya mboten. Maka boleh kita itu di antara tanda-tanda alamatus sa'adah, ya, tanda-tanda keselamatan kebagusannya dia itu melihat orang yang ibadahnya lebih tinggi, kemudian dia mengikuti jejaknya. Paham nggih? Wa min alamatus sa'adah, di antara alamat tanda-tanda kebahagiaan keselamatannya yang nomor 4 niki adalah wa nadharahu ila man huwa dunahu fid dunya. Dia itu ya melihat kepada orang yang lebih di bawahnya dia di dalam urusan dunia. Urusan dunia niki ya, dia melihat orang yang di bawahnya. Kenapa? Supaya timbul rasa syukurnya dia kepada Allah Subhanahu. Di Allah Subhanahu sama Allah, sedangkan dia bukan laku, maka dia melihat orang yang berada di bawahnya dia, di dalam rangka dia tambah syukure maring Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Iki kalau dibalik bahaya nih. Kalau dibalik bahaya. Nomor 2 dan nomor 3 dan nomor 4 nih kalau dibalik bahaya. Kalau orang melihat kepada orang lain yang dilihat dunianya, sugih nemen kaya, Masya Allah kayaknya kepingin kaya. Akhirnya timbulnya hubbud dunia. Paham nggih? Hubbud dunia, cinta dunia. Hubbud dunia itu bagaimana? Hubbud dunia ra'su kulli khati'ah. Nabi mengatakan cinta dunia niki adalah pangkal pokok daripada semua jenis kerusakan. Wong korupsi, hubbud dunia. Ya, nyuri uang, hubbud dunia. Bisnis halal haram dalan kabeh, hubbud dunia. Kerja esuk kawan sore tinggalakan sembayang, kewajiban semua ditinggalakan bablas, hubbud dunia itu namanya. Tapi kalau kita bekerja kemudian kewajiban jalan sebagaimana mestinya,
tidak pernah melakukan halal dan haram, tidak pernah melakukan perkara-perkara yang haram di dalam pekerjaan kita, lah itu namanya bukan hubud dunia. Hubud dunia itu orang mencari kerja, mencari duit, mencari kekayaan, tetapi dilanggar semua perintah-perintahnya Allah, itu namanya hubud dunia. Ini jenengan pengen sugih oleh apa? Ya oleh ya, boleh-boleh saja. Orang Islam kaya, boleh enggak? Boleh, kalau bisa memang harus jadi orang kaya. Tapi hukum-hukumnya, syariat-syariatnya Gusti Allah jangan sampai dilanggar. Kewajiban-kewajiban tetap kita kerjakan, tetap dilaksanakan. Maka keberkahan, sugih barokah. Amin ya rabbal alamin. Jangan melihat orang dunia itu di atasnya. Nek wong niku melihat kepada orang dunianya, maka dia melihat ke atas urusannya dunia tok. Iku dibalik kados niku. Juga sebaliknya, jangan melihat ya urusan agamanya dia itu lihatnya ke atas. Boleh. Ya. Urusan agama enggak boleh dilihat ke bawah. Bukan ke atas, ke bawah. Kenapa? Iya, akhirnya kok dadine dia mengaku merasa paling alim dewek. Delenge mari ngisor. Wah, kita sembayangnya dakling. Berarti secara tidak langsung nyong kiyang. Iku. Wah, kajine sungkanan. Secara tidak langsung saya kajine sregep. Ya, kalau dia memandang ke bawah di dalam urusan agamanya. Jadi kok kayak Ustadz Al-Untung, kayak gue, kayak gue. Sama orang jenengan ya. Wonten Ustadz niki dari jamaah kula niki roh mendengarkan pengajian jenengan niku Ustadz, orang mau ditambah adem, tambah panas. Tambah panas. Ngomong apa-apa ya nyong. Kok kayak apa? Ini dan itu ngomong apa-apa ujung-ujungnya kayak nyong kabeh ya, paling sempurna sendiri ya. Itu yang nomor 2 dan nomor 3, jangan dibalik. Urusan dunia kita melihatnya ke bawah, jangan ke atas. Urusan akhirat justru kita harus melihatnya ke atas, berlomba-lomba, jangan melihat. Itu diantara tanda-tanda ya, tanda-tanda kebahagiaan, keselamatan. Lah kemudian yang berikutnya tanda-tandane wong sing cilaka, alamatus saqawah. Juga disebutkan bahwasannya alamatus saqawah ini jumlahnya juga ada 4. Yang pertama, nisyanu dzunub al-madhiyah wa hiya indallahi mahfudhatun. Dia itu melupakan terhadap dosa-dosanya yang telah lalu. Padahal dosa-dosanya dia nengarsanipun Gusti Allah, catetane niki mboten ilang. Dijaga itu tadi, mboten sampai hilang, tidak sampai dihapus. Tanda-tandane wong sing cilaka kados niku. Dosane niku ora dieling-eling, lupa terhadap dosanya, Allah mbuh apa. Ya, dia dikerjakan perbuatan-perbuatan dosa, lupa. Walaupun dia lupa dengan perbuatan dosanya, tapi perbuatan dosanya itu tidak akan pernah dihapus oleh Allah Subhanahu. Catatan amalnya ini tidak pernah hilang. Fulan bin fulan dosa, catat jepit, tempel dek perbuatan dosa. Nah, catatan ini tidak akan hilang. Walaupun orang tadi lupa dengan perbuatan dosanya, ini catatan terus tidak akan hilang. Terus. Tidak akan pernah hilang. Catatan-catatan buku-buku biasa tandanya hilang. Ya, jenengan ngutang, kebon, maring warung, dicatat fulan bin fulan, bon, utangnya 2 juta. 2 juta pira sekian. Tahun, 2 tahun, 3 tahun. Ya, jere sing duwe warung, Mas, Rika lagi kayak utang maring jong 2 juta, urung nyaur. Oh iya, kelalen. Dilen bone. Catatane digoleti, catatane dilala ilang.
catatannya hilang, tapi nyong kelingan, ya ora bisa. Catatannya belangka, ora gelem bayar. Nah, catatan-catatan ini perbuatan dosa ini ketika sudah masuk dicatat dan Gusti Allah ndak akan hilang nih. Maka alamat tanda-tanda wong sing cilaka niku perbuatan-perbuatan dosanya dia dilupakan, sedangkan Allah tidak melupakan perbuatannya. Catatannya terus dicatat terus, tidak akan pernah dihapus. Ya. Dan tadi yang pertama di antara tanda-tandanya orang yang sa'adah niku eling. Oh ya Allah. Tahu terus niku ingat terhadap dosa-dosa yang pernah dia kerjakan. Yang kedua, di antara tanda-tanda ya alamatus qawah, tanda-tandane wong sing cilaka niku adalah wa dzikrul hasanat al madhiyah wa la yadri qubilat amruddat. Niki tiyang ya selalu mengungkit-ungkit kebaikan-kebaikan yang pernah dia kerjakan. Padahal tanda-tandane wong sing selamat niku melupakan semua kebaikan. Gimana? Sudah melakukan kebaikan ini dan itu tanah malaikat. Nah, tanda-tandane wong sing celaka niki kebalikannya. Mengingat kebaikan yang sudah pernah dia kerjakan. Kebagusan-kebagusannya disebut-sebut terus. Oh kayak gini, nyong tahu kayak gini, nyong tahu nulungi ini, nyong tahu nulungi itu dan lain sebagainya. Kebagusan-kebagusan yang pernah dia kerjakan, kebaikan-kebaikan yang pernah dia kerjakan selalu diungkit-ungkit. Diungkit-ungkit terus, diungkit-ungkit terus, diungkit-ungkit terus. Padahal semua kebaikan yang pernah dia kerjakan, dia tidak tahu. Kebaikan yang pernah dia kerjakan itu diterima dari Gusti Allah, apa ditolak dari Gusti Allah. Tapi diungkit-ungkit terus, diungkit-ungkit terus. Kemungkinannya ada dua. Jenengan senengane ngungkit-ngungkit. Ya, ngungkit-ngungkit barang-barang adus niku. Selalu kebagusannya diungkit-ungkit terus, diungkit-ungkit terus. Sekarang pertanyaannya kira-kira kebagusan ya kebaikan-kebaikan yang pernah dia kerjakan itu diterima dari Gusti Allah napa mboten lah. Enggak usah semua kebaikan yang pernah kita kerjakan lupakan saja. Allah ganjarannya langsung terlalu diungkit-ungkit ya. Kemudian apa maling dipamer-pameraken naudzubillah min. Yang toli anu sih nyumbang nang masjid kayak 1 juta. Wingi lagi Jumat wingi sampean krungu ora pengumumane. Oh iya. Iki juga kadang-kadang masalah juga niki. Ya. Fulan bin Fulan urunan infak 1 juta rupiah. So desa krungu kabeh. Krungu kabeh. Tapi asli lo ikhlas lillahi ta'ala. Lo ikhlas saking jero atine kula ikhlas lillahi ta'ala. Ya, angger dong lagi bayar ya sedekah jariyah niku ikhlase temenanan apa ikhlas-ikhlasan. Kadang tiange wangsul. Tul dinteni. Kendian panitiane. Kuwi arane ora ikhlas. Lah ketika namanya disebutkan 1 juta rupiah Fulan bin Fulan. Wah, kira wah. Desa wah. Top kayak pokoknya. Ya naudzubillah min dzalik. Kadang-kadang wonten malih kados niki. Infak jariyah nggo masjid sing jumlahe 1 juta misalkan. Saking sinten? Niki saking hamba Allah. Dan jane pun saya niku saking hamba Allah. Burine ana embele-embele. Tapi nyuwun hadiah Fatihah. Oh, hadiah Fatihah ngangge sinten? Insyaallah. Dungu makan nang masjid. Alhamdulillah niki wonten jariyah saking hamba Allah
Rp1 juta nyuwun hadiah Fatihah kangge Habib Ali bin Alwi Assegaf. Kira-kira hamba Allah apa duduk? Dudu, wong sedesa ngerti kabeh. Habib Novel ke paling sing aweh. Siapa maning? Ya boleh. Soalnya bapak jenengan wis atau ibu jenengan yang sudah almarhum. Niki hamba Allah ngapunten nggih hamba Allah niki kula nyuwun hadiah Fatihah nggih bapak kula. Dumu makan nang masjid hamba Allah ngangge sinten? Fulan bin Fulan. Wong sak desa krungu kabeh. Oh iya ki bapane berarti ya kae sing aweh. Masa Pak RT panaweh orang mungkin boleh. Ya anaknya sing aweh. Kira-kira hamba Allah napa mboten? Ya orang sida hamba Allah. Jadi ngerti kabeh oh ya. Iku kadang-kadang ya anda wong salah kaprah atus niku. Pokoknya nih hamba Allah ya hamba Allah saja sudah. Jangan kepengin sebut arane ya sebut arane bae. Nggih mboten. Daripada arane disamar-samarkan tapi belakangnya hamba Allah mburine ana nyuwun hadiah Fatihah ngangge Bapak Fulan bin Fulan wong sadesa yang ngerti kabeh. Oh iya kayak bapane wong kae. Oh berarti ke sing aweh mau wong kae. Ora sida hamba Allah. Hadiah. Itu diantaranya. Kemudian apa malih? Melupakan kebaikan-kebaikan, ndak usah diungkit-ungkit terus. Ya, walaupun diungkit-ungkit terus, kadang kan kita ndak tahu kebagusan kebaikan yang kita kerjakan itu diterima oleh Allah apa ditolak dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga apa lagi? Di antara tanda-tanda dari orang-orang yang celaka itu wan nadhur ila man faqahu fid dunya wan nadhur ila man faqahu dunahu fid dini. Ya. Seperti yang telah saya sampaikan bahwasannya yang ketiga dan keempat ini sama kebalikan dari yang pertama. Ya, orang yang melihat di dalam urusan dunia yang melihatnya ke atas. Ini jadinya hubud dunia. Orang yang melihat dalam urusan agamanya melihatnya ke bawah. Maka bisa jadi nanti dia merasa dirinya paling pinter, paling alim, ya paling sregep ngaji dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kululan panjenengan nyuwun kali Gusti Allah jadikan orang-orang yang suada. Allahumma ja'alna minas suada. Ya Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang selamat di dunia dan juga selamat di akhirat. Maka kita ini hidup di dunia ya, supaya selamat dunia dan akhirat. Gimana? Kalau niki kadang-kadang ya bolak-balik sering sanjang. Wonten tiyang niku mungkin sudah pernah di sini saya sampaikan, tapi nek mboten ben kelingan malih. Kadang-kadang tiyang niku berpikiran seperti ini. Wis sing penting urip nang dunia susah ora papaha. Sing penting besok nang akhirate selamat. Ku nek jere senengan bener apa salah? Nasi ngomong bener, nasi ngomong salah. Ya. Wis ora apa-apa, urip nang dunia susah sengsara, sing penting besok nang akhirate gembira bahagia. Nang ana jaminan Rika besok nang akhirate bahagia gembira. Kan enggak ada. Tidak ada jaminan. Dan terus bagaimana? Yang benar itu bagaimana? Yang benar itu kita minta kepada Allah ya hidup di dunianya bahagia, hidup di akhiratnya juga bahagia. Itu yang benar. Terus susah-susah nang dunia orang apa? Besok akhirat. Kalau bisa dunianya selamat, akhiratnya selamat. Kalau bisa nang dunianya bahagia, di akhiratnya juga bahagia. Jadi dua-duanya bahagia dunia dan akhirat. Kenapa? Karena para nabi dan para rasul diutus dening Gusti Allah bukan membikin manusia sengsara di dunia kemudian selamat di akhirat, boten. Para nabi dan para rasul yang diutus dening Gusti Allah niki supaya menjadikan manusia hidup di dunianya bahagia, hidup di dunianya selamat, nanti di akhirat dia juga bahagia, dia juga selamat. Dengan apal doa tiyang niku biasane kathah sing
kasih nama doa niki doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Apal napa mboten? Kan apal. Niki Al-Qur'an. Diajarkan kita doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya mboten? Wa fil akhirati hasanah. Duh Gusti Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia. Wa fil akhirati hasanah, juga kebaikan di akhirat nanti. Kira-kira nek dongane diwalik jenengan gelem apa ora donga? Rabbana atina fid dunya sayyi'ah wa fil akhirati hasanah. Duh Gusti Allah, mudah-mudahan jenengan paringi kesusahan nang alam dunia. Mboten sing penting besok nang akhirate bahagia. Kira-kira purun mboten? Karena ora ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Paham nggih? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati juga hasanah. Maka orang yang punya pikiran, wah, ora apa-apa sing penting besok nang akhirate selamat, niki harus dirubah. Yang kepingin urip nang dunia bahagia, selamat, juga kepingin besok nang akhirat bahagia juga selamat. Takoni. Nah, terus bagaimana? Di dunia hasanah niki bagaimana? Tadi dikatakan bahwasannya yang bisa menciptakannya, bagaimana hadisnya? Kan baiti, rumahku adalah surgaku. Oke, rumahku adalah, kan jenengan kepingin warga napa mboten? Kan punya rumah dari mana didapatkan itu? Caranya bagaimana? Ya caranya kita membuat surga sendiri di rumah kita sendiri kados niku. Bagaimana jenengan ya didik anaknya, jenengan bisa mendidik istri-istri jenengan. Tidak boleh berlaku kasar, ya salah sedikit ya ditutupi. Ora usah main tangan, gaplok, tendang, tempiling. Naudzubillah min, bukan ajaran Nabi itu. Ya bagaimana kita menciptakan lingkungan di rumah kita, kasih sayang, rahmah kepada anak dan istri kita. Itu dalam rangka kita menciptakan surga di rumah kita sendiri. Baiti jannati, rumahku surgaku. Ane saben dina bojone ya paling kacek duit seperak rong perak tukaran ya. Billah min dalik. Cek duit seperak rong perak, merasa uang belanjanya tidak cukup, tapi neng HP-ne Android sing larang-larang, duit enteng nggo tukuni pulsa, nggo tukuni paket. HP-ne didol ora usah tukuni paket, sing lanang cukup insyaallah. Cukup memberikan nafkah kepada terus menciptakan surga kita sendiri di rumah kita masing-masing. Mulane tiyang niku angger pengantenan dongane ya mawadah, sakinah, mawadah warahmah. Pingin rumah tanggane sakinah, mawadah, warahmah. Sakinah niku apa? Sakinah itu ketenangan. Di dalam rumah tangganya ini terbentuk rasa atine adem, ayem, tenang. Kemudian sakinah, mawadah. Mawadah niki cinta antara laki-laki dan perempuan, suami istri saling mencintai. Kemudian rahmah, saling kasih sayang. Antara suami istri saling kasih sayang. Nah, kalau yang sakinah, mawadah, warahmah sudah nempel di antara keluarga, maka insya Allah akan terbentuk
keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, baiti jannat. Nah, ketenangan hati itu bagaimana? Apa harus dengan materi? Boten. Kadang nih orang-orang niku melihat ketenangan batinnya dia diukur dengan materi. Oh, anggar duitnya akeh, kayane uripe adem ayem tentrem. Tak bisa juga. Sing duitnya akeh ora bisa turu be, ya anak. Ya. Sing duitnya akeh, maksiate jalan terus, ya anak. Sing duitnya akeh, bojone mari ngendi mbuh ora ngerti, anak-anak kayak pergaulan keprimennya orang ngerti, ya anak juga. Semacam ya manusia niku. Sakinah itu mana? Sakinah itu dari ketenangan hati. Ya, jenengan duweni ati adem ayem tentrem. Tidak bisa dibeli ini, ya. Dan saged dibeli dengan apa? Kemudian sakinah mawadah, saling mencintai. Nah, biasane niki wong-wong sing esi nom. Masa-masa tua menjelang tua dan masa tua, yang timbul adalah rahmah, sayang. Hanya sudah tidak ada cinta, ya, rasa cintanya sudah hilang, ganti rahmat, kasih sayang. Min lagi si enom gagah ayu, barang wis tua kreput peot ompong kabeh, ya masa pan cinta, boten, cintanya wis hilang, gantinya rahmah. Yang timbul di dalam hatinya kasih sayang. Kenapa kok kasih sayang? Dua-duanya saling menyadari, oh, lanang nyong, bojone oke, bojone nyong, oke, lanang nyong ke bojone nyong, urip bareng awit bersama. Tumbuh dalam hati rahmah. Itu namanya. Ya maka harus ditumbuhkan rahmat dan kasih sayang ini di dalam hati. Supaya ada di antara rumah-rumah kita itu terbentuk yang namanya sakinah, mawaddah, warahmah. Diciptakan baiti jannat. Baiti jannat niku, ya rumahku surgaku niku, kalau terbentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah, insya Allah bisa. Tapi ngapunten, sakinah, mawaddah, warahmah ini tidak bisa dijalankan hanya satu orang saja. Kadang-kadang salah kaprah. Yang laki-laki menuntut istrinya untuk menjadi istri yang solehah. Kudu kaya kie, kudu manut maring sing lanang, ora kena bangkang. Tapi kadang-kadang sing lanang juga kurang ajar. Tidak ada hormatnya, kurang perhatian dengan anak dan istrinya. Maka harus dua-duanya saling menyadari. Dengan kepingin keluarganya jadi sakinah mawaddah warahmah itu terbentuk dari pihak laki-laki dan pihak perempuan. Jadi bareng-bareng, tidak bisa salah satunya saja. Yang istri menuntut suami harus begini dan begitu. Si suami menuntut istri harus begini dan begitu. Tidak bisa juga. Menuntut anak-anaknya supaya begini ngajine singkiyang, sembayangnya singkiyang, bapaknya nonton TV terus pokekan. Karo mbokene ya mamane maghrib metel TV seru pisan delengi TV. Anaknya kon lunga maring masjid. Maghrib mana maring masjid? Bapaknya lagi nonton TV pokekan ya. Ya akan mencontohkan sesuatu yang contohkan. Ya, bapaknya sing jakju pada maring masjid jo. Salat maring langgar sembayang jamaahan bareng-bareng anaknya dijak. Itu maka terbentuk ya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah daripada pihak istri, pihak suami dan juga anak-anaknya, maka insya Allah akan terjadi bagaimana kita inginkan, baiti jannat, surgaku, rumahku. Dari itu mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini bisa menggugah rasa kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan menggugah ya hati kita untuk terus-menerus giat di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan mudah-mudahan Allah berikan keturunan kepada kita, anak-anak keturunan yang saleh salehah. Amin amin ya rabbal alamin.
Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tersebut kita sampaikan kepada beliau Habib Nopel bin Ali bin Alwi Sigab yang telah memberikan bimbingan rohani kepada kita lewat tausiah agamanya. Mudah-mudahan diberikan kemanfaatan. Amin ya rabbal alamin. Jamaah majelis rahimahullah, acara sudah kita lampaui bersama. Untuk informasi saja, jadwal rutinan Majelis Taklim dan Sholawat Riyadul Mustafa ada jadwal harian, mingguan dan juga bulanan. Ini khususnya untuk seluruh jamaah dan juga hadirin, para bapak, para ibu. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kedatangan Syekh Romania dari luar kota. Ini ada yang dari Dongkal, ada yang dari Semingkir juga. Alhamdulillah datang pada malam hari ini. Untuk info kegiatan rutin Majelis Taklim dan Sholawat Riyadul Mustafa, mingguannya setiap malam Jumat. Bacaannya adalah Rotib Al-Hadad, dilanjutkan taklim kitab Adhkarun Nawawi. Untuk yang bulanan berarti setiap malam Minggu Pahing, pembacaannya adalah zikir Rotib Al-Atos, sholawat Nabi Muhammad SAW lewat maulid Nabi, dan nanti dilanjutkan tausiah agama, bimbingan rohani dari para sepuh dan juga para pembina Majelis Taklim dan Sholawat Riyadul Mustafa. Untuk hariannya itu ada taklim anak kecil, itu juga setiap ba'da isya ada taklim. Terus ada kajian Mabadil Fikih untuk santri putri dan santri putra, juga bisa live streaming juga kajian tafsir surat Yasin, dan mudah-mudahan nanti bisa berlanjut untuk kajian kitab yang lainnya. Dan tentunya kita mohon bimbingan kepada beliau, bina kita Al Habib Nopel bin Ali bin Alwi Sigab dan para sepuh-sepuh yang lain. Harapannya kita wusul sanadnya sampai kepada beliau junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Untuk doa penutup kami mohon kepada beliau kembali Al Habib Nopel bin Ali Sigab. Wau kula ke beliau malih. Ngaten nggih. Niki ya tabarukan kepada beliau zuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Monggo. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatul haq alaina nahya wa alaiha namut wa alal masu insyaallah ta'ala minal aminin. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik fa innahu la yadhillu man walait wa la yanata wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والعفو منكم والله الموفق لك ومن الطريق. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.